Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada saat hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu dipenuhi dengan sukacita untuk menyambut firman Tuhan. Adapun nas menjadi dasar untuk renungan pagi kita pada hari ini, yaitu dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22 dengan tema taat dan setia dengan Tuhan. Saudara-saudara, sebelum masa kerajaan, bangsa Israel sempat dipimpin oleh hakim-hakim. Salah satu hakim yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel adalah Gideon. Gideon adalah seorang pemuda yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin suku-suku Israel berperang menghadapi bangsa Midian dan Amalek. Pada mulanya, jumlah pasukan yang dikumpulkan Gideon untuk berperang berjumlah kurang lebih, yaitu 32.000. Yang mana dapat kita lihat pada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ketiga, yang sebenarnya masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pasukan Midian dan Amalek yang sangat banyak jumlahnya. Sampai-sampai diibaratkan orang Midian dan Amalek itu seperti bergelimpangan bagaikan belalang banyaknya. Pada ayat yang ke-12, tapi Tuhan berkata kepada Gideon bahwa jumlah 32.000 pasukan Israel itu masih terlalu banyak. Tuhan menyaring 32.000 orang suku Asyir, Naftali, dan Manase yang siap berperang. Dan melalui seleksi unik sesuai perintah Tuhan, jumlah akhir yang disetujui untuk berangkat berperang adalah 300 orang saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak membutuhkan jumlah pasukan yang besar, karena Ia ingin orang Israel tahu bahwa yang menyelamatkan mereka bukanlah banyaknya jumlah, bukanlah kuat dan perkasanya mereka, melainkan tangan Tuhan yang menyertai, memberikan kekuatan bagi mereka untuk memenangkan pertempuran. Bangsa Israel berperang memakai sangkakala, buyung, dan suluh obor, bukanlah menggunakan peralatan yang biasanya dipakai pada umumnya pada saat berperang, seperti pedang, panah, tombak. Sedangkan bangsa Midian memiliki peralatan perang yang lengkap dibandingkan tentara Gideon. Meskipun begitu, saudara-saudara sekalian, tentara Gideon mau menuruti perintah Tuhan dan instruksi Tuhan untuk mengepung perkemahan tentara Midian, yang mana mereka diarahkan untuk meniup sangkakala, memecahkan buyung, dan memegang obor di tangan kirinya dan berseru dengan nyaring, yaitu pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Gideon dan pasukannya membuat bangsa Midian pada saat itu menjadi kacau balau. Mereka berteriak-teriak dan melarikan diri. Pada ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Saudara-saudara, karena ketaatan dan memiliki iman yang besar, serta hanya mengandalkan pertolongan Tuhan, maka kuasa Tuhan akhirnya membuat Gideon dan pasukan Israel memperoleh kemenangan yang luar biasa hebatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Gideon melawan orang Midian memperlihatkan kuasa Tuhan dengan sekelompok kecil pasukan Israel mampu memenangkan melawan pertempuran pasukan musuh yang jumlahnya besar. Firman Tuhan hari ini juga mau mengajarkan kita satu hal, bahwa terkadang kita sebagai manusia bisa saja tergoda untuk menaruh kepercayaan dan keyakinan kepada yang kita lihat atau yang kita ukur menurut mata manusia. Saudara-saudara, tetapi itu sebenarnya bukanlah cara orang yang beriman. Meskipun saat ini kita menghadapi persoalan dan pergumulan hidup yang tampaknya mustahil, tetapi harus kita ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika Ia sudah berkehendak. Hari ini apakah pergumulan kita? Apakah pergumulan yang ada di hati kita hari ini? Apa yang kita takutkan? Sudahkah kita datang kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh, dengan penuh ketaatan? Janganlah kita menjadi orang Kristen yang jikalau, yaitu kita akan bertekun berdoa dan taat beribadah
Jikalau kita hari ini sudah ditolong oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, tetapi mari kita menjadi orang Kristen yang walaupun apa itu? Walaupun belum dijawab doanya, walaupun belum menerima kesembuhan, walaupun belum hidup kita dipulihkan, tetapi kita tetap mau taat setia berdoa, tetap mau baca firman Tuhan, taat beribadah, taat melayani Tuhan dengan sungguh. Inilah orang-orang Kristen yang Tuhan mau cari dan sikap hidup imannya hari ini yang ingin Tuhan lihat pada hari ini. Oleh karena itu, bagian kita hari ini adalah teruslah taat, teruslah setia dalam iman, teruslah bertekun dalam doa, teruslah meminta hikmat-Nya dan mentaati setiap firman Tuhan. Karena kita dengan rendah hati bergantung kepada Allah di tengah kesulitan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, memberikan jalan keluarnya, menyatakan pemulihannya, pertolongannya bagi kita semua. Tuhan kiranya memampukan kita untuk terus taat dan setia kepada Dia, apapun yang hari ini terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah hari ini kami tetap terus taat setia kepada-Nya. Walaupun mungkin keadaan hari ini tidak sesuai dengan harapan kami. Terkadang Tuhan ingin melihat apakah kami tetap sabar, tetap setia mengikuti Dia. Walaupun hari ini terkadang banyak pergumulan yang kami hadapi. Tuhan menginginkan kami hari ini menjadi pribadi yang tetap tekun, yang tetap setia, yang tetap mau melakukan kehendak Tuhan dan taat kepada-Nya. Hari ini itulah yang Tuhan mau. Ketika Ia melihat semuanya itu tetap terus kami lakukan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa mujizat pemulihan-Nya indah pada waktunya. Tolonglah kami hari ini dalam setiap pergumulan kami. Biarlah nyatakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu bagi kami yang tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini. Sertailah kami dalam setiap aktivitas, tugas dan pekerjaan kami. Limpahkanlah berkat dan rezeki-Mu Tuhan bagi kami semua. Berilah kami kekuatan, berikanlah kami sukacita damai sejahtera-Mu. Dan biarlah hikmat daripada Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini dengan segala apapun yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi untuk kita semua dan selamat beraktivitas kembali. Shalom.